Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Emily Gloria. Hari ini Emily Gloria mau bersih-bersih. Nah sebenarnya ini tuh videonya udah agak sekitaran beberapa hari yang lalu. Cuman daripada gak aku upload, sayang banget ya kan. Jadi lebih baik aku upload deh hari ini. Nah jadi tadi itu aku udah jemur-jemur. Kemarin itu tumpahlah sebuah minuman, dan akhirnya aku terpaksa harus mencuci si taplak mejanya. Nah sekarang ini aku mau nyapu di bagian ruang tengah aku nih. Nah teman-teman sorry banget ya, videoku kali ini itu nguploadnya udah ada sekitaran 2 harian gitu. Sebenarnya aku tuh nguploadnya nggak setiap hari lagi, bukan karena kendala sesuatu, tapi karena memang aku nggak mau nguploadnya bolak-balik gitu teman-teman. Aku pengen merubah aja gitu, mana tahu ada berubah suatu viewers atau apapun lah seperti itu. Nah setelah sudah selesai aku menyapu, sekarang aku mau ngepel nih. Jadi ini aku tampung dulu. Nah kalau teman-teman bertanya, ini aku pakai apa sih? Aku pakaikan sedikit sunlight. Kenapa? Supaya dia itu wangi dan agak keset teman-teman, seperti itu. Nah lanjut di sini aku mau ngepel. Nah di sini aku pel dari bawah-bawah si lemari kain perca-perca. Nah sekarang kan udah diganti ya teman-teman, jadi lebih kecil. Kemarin tuh kan dia luas, cuman dia pendek gitu ya, agak panjang tapi memang pendek, gak terlalu tinggi seperti yang ini, seperti itu. Nah, jadi di sini aku mau ngepel-ngepel dulu dari area TV seperti itu. Nanti aku bawa lagi ke arah pintu depan gitu ya. Cuman memang aku ngevideonya nggak semua. Kenapa? Karena kalau aku video semua itu bikin bosan videonya. Nah, oleh maka itu jadi ya terpaksa lah ya kan kita itu kayak gini itulah teman-teman. Nah oke, udah dipel-pel dari tadi dari TV. Sekarang lanjut aku ngepel di dekat sini nih, si bagian mesin jahitnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi memang sekarang tuh kontenku sepi-sepi gitu ya, nggak ada yang nonton banyak. Tapi ya sudahlah teman-teman, aku gak ngapain lah kayak gitu. Nah oke, di sini itu teman-teman, opungku tuh udah datang gitu ya. Pas aku lagi bersih-bersih ini tuh belum datang sih opungku. Kalau nggak salah itu belum datang opungku. Tapi pokoknya di sini itu aku harus bersih-bersih karena besoknya itu opungku udah datang gitu teman-teman ya. Nah sekarang aku lanjut mau bersihin kulkas. Kulkasku ini sudah kotor banget. Sebenarnya hari Minggu pengen aku bersihin, cuman gara-gara waktunya itu nggak sempat. Akhirnya aku ngebersihinnya itu pada hari Senin. Nah, karena hari Senin ini adalah hari libur lebaran, jadinya kita itu libur deh teman-teman sampai hari Senin depannya lagi masuk, seperti itu ya. Jadi daripada kita bersantai-santai tidak ada pekerjaan, bosan kan? Jadi kita lebih baik ambil pekerjaannya. Nah karena memang sebenarnya aku itu enggak setiap hari sih teman-teman ngebersihin kulkas. Nggak tahu ya, semenjak kulkasku ini makin luas makin besar itu jadi gampang banget kotornya. Aku nggak tahu kenapa. Yang dulu sih kulkas aku yang kecil itu sih kotor, cuman nggak yang terlalu kotor banget. Tapi mungkin yang sekarang ini tuh kebanyakan masukan barang yang dari pasar-pasaran gitu ya, kurang-kurang dibersihkan gitu. Jadi mungkin banyak yang item-item seperti itu teman-teman ya. Nah mungkin juga yang kedua asal diletakin tuh barang-barangnya kayak gitu. Jadi mungkin seperti inilah teman-teman hasilnya. Oke teman-teman semuanya, ini udah selesai ya. Aku lap-lapin semuanya untuk di bagian kulkas-kulkasnya. Selanjutnya di bagian dalamnya juga aku bersihkan dan aku lap-lapin kayak gitu teman-teman ya, biar bersih lah seperti itu. Oke, sudah beres. Memang ini nggak aku cepetin karena ini tuh waktunya udah jam ini waktunya tuh 8 menitan gitulah teman-teman. Jadi aku sengaja nggak cepetin lagi kayak gitu. Ya oke lah, lanjut. Aku mau lapin untuk bagian pintunya. Nah di sini nih aku wajib bersihin teman-teman. Ini tuh kotor banget, banyak tumpahan susu coklat, dan ini ada telur yang sampai sekarang belum dimasak ya. Nah jadi di sini aku keluarkan dulu. Nah kalau teman-teman bertanya kenapa sih kulkasnya
itu di bagian tempat-tempatnya itu nggak dicuci. Jadi trauma sedikit ya teman-teman. Ini kan kulkasnya mahal cuy ya. Jadi kalau misalnya pecah, sayang, dan tau lah ya, pasti kita kena marah gitu. Nggak seberapa sih, cuman kan rasanya kayak udah rusak gitu, jadi jelek kulkasnya gitu. Memang tampak luar bagus, tapi pasti buka di bagian dalamnya menghancurkan gitu ya. Kita bukannya kenapa teman-teman, tapi gak sengaja gitu, terkadang suka kayak tiba-tiba tuh pecah gitu ya. Tapi aku sih beberapa kali ini ngelap itu ya, kadang tuh jatuh tapi nggak pecah gitu, mungkin karena masih slow, jadi nggak terlalu lah kayak gitu. Nah jadi kalau kita ngebersihin kulkas itu ya harus hati-hati ya teman-teman. Mau murah pun dia, mau mahal pun dia, kita tuh harus tetap menyayangi benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah aku ingatkan teman-teman, saat kita membersihkan kulkas jangan lupa untuk dicabut ya. Supaya apa? Supaya kulkas kalian itu nggak cepat rusak ya, kayak gitu. Nah oke teman-teman, sudah selesai aku lap. Lanjut, ini aku susunkan kembali untuk si barang-barang yang tadi aku keluarkan. Nah ini udah bersih semuanya, aku kembalikan lagi ke tempatnya. Untuk sayur-sayurannya, cabai-cabainya, ini untuk kami tuh nggak pakai food container karena food container kami tuh kurang teman-teman, jadi kami pakai plastik seperti ini, kayak gitu ya. Nah oke, sudah beres. Untuk bagian atas lagi, untuk bagian bawahnya sudah beres teman-teman, kayak gitu ya. Oke, untuk bodi kulkasnya juga dilap-lap, nah dari atas sampai ke bawah. Kalau teman-teman tanya kenapa di bagian atas kulkasnya, freezernya nggak dilap, bukan nggak mau dilap teman-teman, tapi ada dingin-dinginnya gitu ya, jadi kayak menggigil gitu ketika tanganku kena es seperti itu. Bagian atasnya juga aku bersihkan karena udah berdebu banget. Dan terakhir jangan lupa untuk dipel seperti itu ya teman-teman, biar kotor-kotorannya itu pergi. Oke, lanjut ke bagian dapur. Ini juga aku mau bersih-bersih bagian dapur. Di sini aku mau lap-lapin kompornya dulu. Ini tadi aku bersihkan pakai sabun. Nah kalau udah, lanjut untuk di bagian wastafel aku mau nyuci piring. Nah ini kalau misalnya piringku banyak banget, tapi ini aku lap-lap dulu. Untuk tangku kompornya juga aku bersihkan sampai sebersih mungkin ya teman-teman, kayak gitu. Oke, lanjut untuk di bagian bawah kompornya juga, ini biar bersih ya, dilap-lap semuanya. Nah ini ya teman-teman, ini biasanya aku rajin sih ngelapinnya biar nggak ada bekas kotor-kotoran. Nah ini juga dari bagian keramik-keramiknya. Oke, sudah beres. Terakhir ini tuh adalah meja biru. Nah ini meja biru dilap-lap, dari bumbu-bumbunya juga digeser-geserin biar makin abdol lah gitu ya. Dan yang terakhir adalah mencuci piring. Ini piringku nggak terlalu banyak, jadi aku gampang dalam mencucinya ya. Ini cuman sedikit karena tadi tuh piringnya sudah pada dicuciin. Oke, diletakin ke tempatnya, ke tempat peniris piring. Kalau sudah, lanjut lah ya kan, kita lap-lapin untuk bagian si wastafel-nya gitu ya. Nah ini tuh banyak kali barang-barangnya, semakin hari makin banyak ya teman-teman barangnya, semua dikoleksi barang-barangnya ini makanya jadi berantakan, tapi ya sudah lah ya kan. Oke, terakhir adalah dicuci untuk bagian si sing-singnya, dan saring-saringannya juga dibersihkan, dikasih sabun biar makin harum gitu ya, nggak banyak semut-semut. Oke, terakhir aku nyapu. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya ya, bye.